Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para hadirin serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hal ini dapat membawa keberkahan dan menambah semangat kita untuk terus peduli terhadap masa depan bangsa. Hadirin sekalian, kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan adalah dasar bagi setiap anak bangsa. Pendidikan bukan sekedar tempat untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung, melainkan pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter, memperluas wawasan, serta mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Melalui pendidikan, kita dapat membuka pintu kesempatan, kita dapat mengubah nasib, dan kita dapat membangun bangsa yang lebih kuat, berdaya saing, dan beradab. Namun, sayangnya, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Tidak semua anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang layak. Di berbagai penjuru tanah air, masih banyak anak-anak yang harus berjuang keras untuk sekedar duduk di bangku sekolah. Ada yang harus berjalan jauh melewati medan yang sulit, bahkan bertaruh keselamatan hanya demi menuntut ilmu. Ada pula juga yang terpaksa berhenti sekolah karena himpitan ekonomi keluarganya. Gambaran ini menunjukkan bahwa jurang kesenjangan akses pendidikan di negara kita masih sangat nyata. Jika kita telusuri lebih dalam lagi, kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah keterbatasan ekonomi. Banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan, sehingga biaya pendidikan seringkali menjadi beban yang berat. Meski pemerintah telah menggratiskan biaya sekolah di banyak tempat, tetap saja ada biaya tambahan seperti misalnya seragam, buku, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa mereka abaikan. Akibatnya, banyak anak-anak yang harus mengesampingkan pendidikan dan lebih memilih untuk membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan, karena tanpa pendidikan, peluang memperbaiki kehidupan menjadi sangat kecil. Keterbatasan ekonomi semakin diperparah oleh tantangan geografis. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, banyak daerah di Indonesia yang sulit untuk diakses, seperti di pelosok-pelosok terpencil, dan jarak antara rumah dan sekolah bisa mencapai belasan hingga puluhan kilometer, melewati medan berat yang seperti sungai, bukit, dan hutan. Infrastruktur yang terbatas membuat perjalanan menuju sekolah menjadi tantangan harian yang sangat berat. Tidak sedikit dari anak-anak yang harus berjalan kaki berjam-jam, bahkan dalam kondisi cuaca yang buruk, hanya untuk bisa menuntut ilmu. Kondisi ini seringkali membuat keluarga akhirnya menyerah, sehingga anak-anak mereka harus terpaksa putus sekolah. Selain itu, keterbatasan geografis. Hal ini juga berdampak pada kualitas fasilitas pendidikan dan juga jumlah tenaga pengajarnya. Banyak sekolah di daerah-daerah terpencil, mereka kekurangan guru, kekurangan ruang kelas, perpustakaan, bahkan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih. Guru-guru yang bertugas di daerah terpencil seringkali harus mengajar berbagai mata pelajaran sekaligus. Hal ini dikarenakan sumber daya pendidik yang sangat terbatas. Sementara di kota-kota besar, anak-anak bisa belajar dengan berbagai fasilitas yang modern. Sedangkan di daerah terpencil, mereka harus berjuang keras dengan kondisi seadanya. Ketimpangan kualitas inilah yang semakin memperlebar jurang kesenjangan pendidikan di tanah air. Di era digital saat ini, tantangan lain yang muncul adalah kesenjangan dalam hal akses teknologi. Teknologi informasi dan internet seharusnya menjadi
jembatan untuk memperluas akses pendidikan. Namun pada kenyataannya, saat ini tidak semua daerah di Indonesia menikmati kemudahan ini. Di banyak desa dan daerah yang terpencil, sinyal internet masih menjadi barang yang mewah. Dapat kita ketahui misalnya saat pandemi COVID-19, ketika pembelajaran beralih menjadi daring, jutaan anak-anak di daerah tanpa akses internet, mereka tertinggal jauh dibandingkan teman-temannya yang di kota. Tanpa perangkat seperti komputer, tablet, atau bahkan sekedar jaringan yang stabil, mereka kehilangan kesempatan untuk berkembang melalui teknologi. Jika kesenjangan digital ini tidak segera diatasi, maka ketimpangan pendidikan akan semakin sulit dikecilkan. Tak hanya faktor ekonomis, geografis, fasilitas, maupun teknologi. Kita juga menghadapi tantangan dari aspek sosial dan budaya. Di beberapa daerah, masih ada pandangan bahwa pendidikan, terutama untuk perempuan, bukanlah sebuah prioritas. Ada pula budaya yang memandang bahwa sekolah tinggi tidak terlalu penting karena tidak selalu menjamin pekerjaan. Pola pikir seperti ini dapat menurunkan motivasi anak-anak untuk bersekolah, bahkan ketika akses sudah tersedia. Padahal pendidikan bukan hanya soal memperoleh pekerjaan, tetapi bagaimana membangun pola pikir, bagaimana memperkaya wawasan, dan meningkatkan kualitas kehidupan. Semua faktor-faktor ini, dari ekonomi, geografis, fasilitas, teknologi, dan budaya, hal ini saling terkait dan memperkuat kesenjangan yang terjadi. Jika satu faktor saja segera diatasi, maka faktor lainnya akan ikut memburuk, dan kesenjangan pendidikan akan semakin sulit untuk diperbaiki. Hadirin yang saya muliakan, dampak dari kesenjangan akses pendidikan ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi dapat berimbas pada bangsa secara keseluruhan. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak akan sulit bersaing di dunia kerja, berpotensi hidup dalam kemiskinan, dan pada akhirnya dapat memperburuk ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Ini adalah ancaman nyata bagi kemajuan bangsa kita, sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjamin pendidikan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Tentu saja, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal ini, dan kita patut mengapresiasinya. Kita patut mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Seperti misalnya program wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar, pembangunan sekolah di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta pemberian insentif bagi guru-guru di daerah terpencil. Hal ini adalah langkah yang patut kita dukung bersama. Namun, usaha pemerintah tidaklah cukup. Kita sebagai masyarakat juga harus berkontribusi. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti misalnya mengumpulkan donasi buku dan alat tulis, membantu biaya pendidikan anak-anak di sekitar kita, menjadi relawan, menjadi volunteer pengajar di sebuah komunitas, atau bisa juga memanfaatkan internet untuk berbagi ilmu secara gratis. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita turut dapat mempersempit jurang kesenjangan pendidikan, dan sekaligus kita dapat menanamkan nilai kepedulian dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin sekalian, pendidikan adalah kunci pembuka pintu masa depan. Tidak ada negara yang bisa maju tanpa pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya. Kita harus yakin bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomis, geografi, maupun budayanya, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Karena melalui pendidikanlah anak-anak kita dapat mengukir masa depan yang gemilang. Mereka dapat mengangkat derajat keluarga dan dapat turut membangun bangsa yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita semua, baik pemerintah, pendidik, orang tua, maupun masyarakat luas, kita bersatu mengambil peran aktif dalam mengatasi kesenjangan ini.
Mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Jangan biarkan anak kita terjebak dalam keterbatasan yang menghambat potensi mereka. Saya percaya dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tinggi, kita dapat mampu mempersempit jurang kesenjangan pendidikan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.